Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Berkah Multimedia dimanapun Anda berada, saya Abrodi sungguh bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita masih bisa bertemu dengan kalian para sahabat berkah. Tentu doa terbaik saya, semoga kalian semua sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sahabat berkah, tentu kalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan berharap agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi saya, tidak hanya sekedar amal ibadah kita diterima, tapi mudah-mudahan kalian semua para sahabat berkah diberi kesehatan, diberi keberkahan umur panjang dan rezeki yang banyak. Sahabat berkah, kali ini saya ingin menghadirkan seorang bintang tamu nih. Dia kreator YouTube, dia budayawan, dia juga di akhir-akhir ini berprofesi sebagai terapis dan pengusaha pula. Ibu muda, ia datang dari kota Using, Banyuwangi. Pasti kalian penasaran, bukan? Nah, saya pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang dengan dia. Akan saya hadirkan dia ke hadapan para sahabat berkah semua. Dia adalah punya nama Qurrata Ayun. Dia itu dipanggil atau disapa dengan Mbak Ayun, tapi saya panggil Ayun saja. Profesi terkini dia adalah kreator konten YouTube, budayawan, sastrawan dari Banyuwangi seperti yang saya sampaikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Berkah Multimedia. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Sekarang ini Anda aktif di mana? Di Madura atau di Banyuwangi ini? Sementara lagi keliling-keliling. Oh, bolak-balik Banyuwangi, ya, Madura. Banyuwangi, Lampung, Madura. Wah, Lampung. Ya. Terus di Madura sudah kapan? Sudah setengah bulan. Sudah setengah bulan. Kira-kira Lebaran di Madura atau tidak? Insya Allah di Lampung. Oh, itu. Ini benar-benar sahabat berkah. Tamu saya, bintang tamu saya ini orang yang betul-betul sibuk sekali, keluar kota, masuk kota, Madura, Jawa, Lampung dan sebagainya, bahkan di Jakarta. Ini begini, Ayun, sekarang Anda sibuk dengan kegiatan apa saja? Ya, dagang saja. Dagang. Dagangnya apa nih? Di toko atau Online. Online. Tapi kapan hari Anda pernah ini loh? Katanya usaha itu perumahan. Iya. Real estate. Ya. Jadi marketing saja. Oh, jadi marketing. Masya Allah, hebat. Ini begini, Ayun. Anda sebagai ibu rumah tangga, di samping juga sibuk dengan kebudayaan, pengusaha dan lain-lain. Malah sekarang aktif pula sebagai kreator konten YouTube. Nah, pertanyaannya, emang apa sih target Anda? Apakah finansial? Popularitas? Bukan sih. Ekspresi hobi saja. Hobi atau apa? Hobi saja. Bisa Anda ceritakan nih? Ya karena kan hobinya keliling, terus hobinya silaturahmi. Sekalian kan sambil silaturahmi kita kan menjadi relasi. Jadi sama sekali tidak ada target finansial di YouTube, sebatas hobi disalurkan, hobi ekspresi. Tapi sahabat, saya sering nonton YouTube channelnya Anda itu di YouTube. Ini lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan puisi atau budaya. Sebenarnya latar belakang pendidikan Anda itu apa ya? Sebab yang saya tahu selama ini, yang saya kenal Ayun itu sepertinya tidak punya basic tidak punya basic sastrawan, budayawan. Karena orang yang saya kenal Ayun itu adalah seorang ibu, seorang aktivis perempuan yang aktif di dunia pendidikan pesantren gitu. Jadi seakan-akan tabu lah perempuan aktif di luar terus menekuni soal budaya. Sebenarnya latar belakang pendidikan Anda apa ya? Sastra. Oh, memang sastra. Oh, iya. S1 di sastra. Iya, sudah. Oh, sudah satu. Terus sekarang terus menekuni soal budaya. Iya. Ini kebetulan sekali, memang Anda orang Banyuwangi.
Saya sebenarnya sangat penasaran dengan budaya di Banyuwangi itu, dengan istilah, dengan budaya using. Karena using Banyuwangi itu hampir dikonotasikan dengan budaya jahat. Misalnya kalau di Madura itu santet, di Madura atau selain santet itu letre atau apa. Sebenarnya using itu apa ya? Using itu cuma sebuah kayak desa peragaan kayak gitu aja. Oh, jadi using itu sebuah daerah. Iya, sebuah daerah. Tapi kenapa kok konotasinya itu ke pribumi, ke sihir atau apa gitu? Dulu ada memang ceritanya sedikit sih. Pas zaman Soeharto kayaknya tuh. Iya. Kalau sekarang enggak ada sudah ya? Nggak ada. Kalau litre? Nggak ada sih. Oh, maunya saya masih ini berburu. Jadi sudah tidak ada ya? Nggak ada. Oh gitu. Ini lagi. Sekarang kan sudah modern, enggak kayak gitu juga. Jadi listriknya itu sudah pakai mobil ya? Iya. Pakai listrik model Jepang. Oh iya. Oh gitu. Pakai Innova, pakai BB Benz. Iya, betul. Ayun, bagaimana Anda membagi waktu Anda antara sebagai ibu, penulis, dan pengusaha? Karena tentu dari 3 profesi ini, ibu memang harus punya waktu yang full, yang penuh untuk membimbing anak-anak. Terus menulis juga perlu kreativitas, perlu tenaga, perlu pemikiran, perlu waktu juga. Begitu juga pengusaha. Nah, bagaimana Anda membagi waktu dari 3 profesi yang betul-betul betul-betul membutuhkan tenaga dan pikiran serta waktu? Ya, yang pertama pasti anak dulu kan ya, keluarga dulu. Ya, kita fokuskan dulu sama anak. Tapi kalau sudah lagi tidur anaknya, kita juga bisa nulis, juga bisa melakukan hal-hal apapun yang di situ. Jadi menulisnya itu setelah rampung pekerjaan rumah sebagai ibu, pasti, baru menulis. Pasti. Berarti kalau siang anak-anak kan masih belum tidur nih, belum istirahat. Berarti waktu nulisnya malam. Malam. Tapi kadang ada begini, ada seorang penulis itu untuk mendapatkan inspirasi perlu keluar mana atau menyendiri. Anda tidak perlu menyendiri ke daerah untuk untuk mendatangkan inspirasi? Inspirasi itu ada di mana saja, di tempat kita duduk dia akan berinspirasi sendiri. Ya. Jadi anak dulu, setelah anak dulu baru yang lain. Oh, anak dulu baru yang lain. Terus YouTube-nya kapan kontennya diisi? Oh, malam. Malam. Saya setornya biasanya jam 1 malam. Oh, gitu. Terus usaha bisnis? Bisnis siang. Juga anak bawahan, juga banyak bawahan. Oh gitu. Sebentar, anak yang kumpul sama Ayun sekarang berapa? 1. Oh, 1 ya. Iya. Terus saya mengikuti media sosialnya Anda akhir-akhir ini. Anda kayaknya sering keluar kota. Kadang ada di Lampung, kadang di Jakarta, kadang di Kalimantan. Sebenarnya apa sih kegiatan Anda? Kalau di Lampung sih kita masih untuk menyembuhkan anak kan ada penyakit autis. Oh gitu. Oh, jadi proses penyembuhan. Iya, proses penyembuhan. Loh, tapi katanya Anda sekarang sudah berprofesi juga sebagai terapis nih. Iya, sekaligus. Okay. Sekaligus belajar. Ya. Mau ngobati anak sekaligus belajar. Gitu. Menyelam sekaligus minum air. Sekali melangkah atau sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Iya, itu istilahnya ya. Iya. Tapi sudah bisa nih terapisnya. Bisa lah sedikit. Nah, ini sahabat berkah. Ini bintang tamu kita pada hari ini. Ini bukan hanya seorang budayawan, bukan hanya seorang penulis, bukan hanya seorang ibu, tapi dia juga seorang terapis yang ada di Banyuwangi. Kalau Anda ingin terapi ke sana bisa menghubungi saya. Antri nanti ini. Sebentar. Ini agak private pertanyaan saya. Okay. Anda sebagai ibu yang statusnya single parents. Terus keluar kota, kadang Banyuwangi Madura Banyuwangi Jakarta Lampung, terus ke Kalimantan. Sebagai single parents, status Anda itu cukup menjadi
cukup menjadi perhatian, atau paling tidak dalam tanda kutip ini mudah sekali difitnah. Anda tidak takut enggak? Enggak. Kenapa? Hidup saya, hidup mereka ya hidup mereka. Itu ya. Gitu. Masya Allah. Iya ya. Tapi selama ini kalau misalnya Anda keluar, ada bohrimnya enggak? Enggak. Memang sendiri? Sendiri sama anak berdua. Selain tidak takut fitnah, apakah juga tidak takut dengan bahaya fisik di luar? Enggak. Tapi ya saya berharap dan saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan perjalanan karir Anda diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh ini sangat menarik untuk kita tiru sebagai ibu muda, statusnya single parents, budayawan, begitu banyak membutuhkan waktu dan tenaga, tapi bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan semua dengan sendiri. Ada rencana untuk menikah lagi nih? mungkin para sahabat berkah di luar itu mungkin pada mulai ini berpikir dan antri juga. Bisa disampaikan ke sahabat berkah, mungkin ada kriteria, boleh siap kalau dengan kriteria seperti ini misalnya. Untuk sementara sih masih mau istirahat dulu lah. Fokus kepada karir. Fokus dulu. kepada anak. Ya, fokus pada bisnis dan usaha. Alhamdulillah, mantap sekali, mantap sekali. Harapan Anda ke depan buat anak-anak, buat karir Anda? Lebih baik saja. Lebih baik itu kan ada indikasi, ada indikator kesuksesan, indikator kebaikan itu. Kesuksesan sih, ya memang harus sukses. Wanita kan memang harus sukses. Iya. Prinsip saya itu, walaupun saya menikah lagi, saya tidak ingin meminta apapun sama suami saya. Alhamdulillah, insyaallah, amin, amin, amin. Sekarang bulan Ramadan, bulan yang diijabah oleh Allah doa-doa kita. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Terakhir, closing statement. Mungkin Anda bisa memberikan memberikan statement akhir kepada penonton kami, penonton sahabat berkah multimedia. Harapan apa atau ya masukan atau motivasi buat ibu-ibu muda, karena tidak sedikit loh orang yang di luar sana yang statusnya sama single parent, mereka malah justru jatuh ke lubang yang tidak baik gitu. Anda masih muda, Anda cantik pula, tapi mampu berjalan di garis yang diridhai oleh Allah, ini kan merupakan sesuatu yang sangat bagus gitu. Sebenarnya itu kalau ada keinginan pasti ada harapan. Ada harapan pasti ada pencapaian. Nah, itu. Ini mungkin sahabat berkah sebagai penutup. Sahabat berkah mungkin ingin tahu, Anda sebagai budayawan, Anda sebagai sastrawan, mungkin bisa baca secuil karya Anda? Ayo, boleh. Buat sahabat berkah, Qurrata Ayun akan menyajikan atau menyampaikan satu karyanya, puisi, saya persembahkan buat kalian semua sahabat berkah dimanapun Anda berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang makhluk terhabibah. Ya Rasulullah, sejuta salam kami hanya untukmu, keluargamu, para sahabat sejatimu, para ahli baitmu yang namanya dari kalangan bangsawan Quraisy, yang dimuliakan perangainya. Wahai nabiku, saksikanlah bahwa aku adalah umatmu yang tiada daya dan upaya di kelemahanku. Kaulah manusia paripurna, kaulah sang nabi terakhir, sang utusan Allah Azza wa Jalla. Kaulah nabi yang cahayanya awal direngku,
dalam balutan cahaya bagai mutiara. 4000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diorbitkan dalam narayan risalahnya. Cahyamu membias di belantara surga dan alam semesta. Subhanallah yang ciptakan Engkau sebagai utusan rahmatan lil alamin. Engkau adalah nur. Engkau adalah Nur Muhammad, terletakkan dalam hijabah dari intan yang putih, laksa burung merak yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ruang waktu 7000 tahun lalu lensa mati. Maka terlihatlah oleh nurmu dalam mir'atul hayat eloknya paras lembutmu, dan keluarlah sabta taburan tasbih kepada Rabbmu. Dalam cahayamu tercipta geniota keringat 6 tetesan. Maka Rabbmu menghias Abu Bakar radhiyallahu an, sang Umar radhiyallahu an, sang Utsman radhiyallahu an, sang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam jeruji makrifat tetesanmu. Ya, terima kasih, sungguh sangat terbawa suasana. Mudah-mudahan kita semua, saya, Ayun, dan sahabat Berkah Multimedia, karena puisinya ini berjudul Ya Rasul, kita semua mendapatkan syafaat baginda Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya. Amin. Dan menjadi ahli surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ayun telah berkenan hadir di studio Berkah Multimedia. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu bisa hadir lagi dengan pembicaraan atau bincang-bincang tema-tema yang lain. Terima kasih sahabat Berkah semuanya dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jangan lupa channelnya terus di subscribe, di komen, di like, di share ke teman-temannya, biar semua akan terus bisa mengikuti konten-konten terbaru dari saya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.